Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi. Sekarang kita bagian kedua ya. Masih dari materi besarnya tentang metode penelitian sejarah. Dan kita udah masuk bagian atau sesi dari langkah-langkah penelitian sejarah. Nah, langkah-langkah penelitian sejarah. Tadi kita udah membahas ya tentang pemilihan judul, pemilihan topik, pemilihan tema dalam penelitian sejarah. Harus unik, beda dari yang lain, bernilai, artinya memiliki manfaat peristiwa itu, harus orisinal, tidak boleh plagiat, ya, tidak boleh meniru, harus asli topiknya itu dari kalian sendiri ya, sebagai peneliti. Dan praktis, disesuaikan dengan kemampuan kalian sebagai peneliti untuk mencari data-data yang bisa mendukung penelitian. Ya, itu bagian dari penelitian sejarah. Yang pertama adalah pemilihan topik, tema, dan lain-lain. Lalu setelah memilih judul dalam suatu penelitian sejarah, bagian kedua adalah heuristik. Apa itu heuristik? Setelah memilih topik, proses berikutnya adalah mengumpulkan data sebanyak-banyaknya terkait topik yang sudah dipilih itu. Istilah lazim untuk proses ini adalah heuristik. Diambil dari bahasa Yunani, heuriskein, yang artinya mencari atau menemukan. Nah, mari kita mengimajinasikan kita itu sebagai peneliti sejarah. Kita punya judul penelitian. Nah, maka langkah berikutnya adalah kita mencari data yang akan mendukung penelitian kita. Ya, itulah yang namanya heuristik. Mencari data untuk keperluan penelitian kita. Ya, heuristik. Jadi mencari untuk menemukan data, fakta yang bisa mendukung penelitian kita. Nah, heuristik ini terbagi menjadi heuristik berdasarkan sumbernya dapat dibagi menjadi dua, dan familiar buat kita ya, buat kita semua ini familiar banget lah, sangat biasa sekali. Yang ke satu adalah data primer. Jadi dalam penelitian sejarah ada yang namanya heuristik, ada bagiannya yaitu yang pertama adalah data primer. Data primer itu apa aja sih? Yang pertama adalah wawancara langsung dengan sumber pertama, pelaku atau saksi sejarah. Misalkan kayak polisi, kalau ada kecelakaan, pasti yang dimintai info yang pertama adalah yang pelaku si kecelakaan itu ya. Kalau masih bisa dimintai keterangan misalkan yang nabraknya atau yang ditabraknya ketika terjadi kecelakaan, atau saksi mata diwawancara ya sebagai saksi dalam suatu peristiwa. Begitu juga dalam ilmu sejarah. Yang menjadi sumber utama adalah wawancara langsung sumber pertama. Misalkan, kalau kalian meneliti tentang sejarah Persib Bandung, berarti sumber primernya adalah pemain Persib. Misalkan, sejarah perkembangan Persib Bandung dari tahun sekian sampai tahun sekian. Berarti kalian harus mewawancara pemain Persib yang waktu tahun tersebut dia secara resmi menjadi pemain Persib. Seperti itu ya. Jadi kalau kita mau meneliti tentang sejarah kota Bandung misalkan, berarti kalian harus mewawancara orang yang secara detail tahu tentang sejarah kota Bandung. Karena itu adalah sumber primer. Sama seperti kalau saya ingin tahu identitas murid-murid saya, siapa yang harus saya wawancara? Tentu orang tua siswa. Ya, kan gitu ya. Nah, sama seperti itu.
Kalau saya ingin tahu identitas kalian sebagai siswa, siapa yang saya wawancara? Tentu yang saya wawancara adalah orang tua kalian. Begitu juga kalian kalau misalkan jadi peneliti, misalkan meneliti sejarah Kota Bandung, berarti yang harus kalian wawancara adalah orang yang punya kapabilitas, orang yang punya pengetahuan, orang yang punya ilmu tentang sejarah Kota Bandung. Karena itu adalah data primer dalam penelitian sejarah, ya. Ada wawancara, langsung sumber pertama, dokumen, laporan asli, foto, benda peninggalan, artefak, dan lain-lain. Nah, itu adalah sumber sejarah yang primer ya dalam heuristik. Jadi itu yang paling penting. Sebagai bukti, fotonya mana? Nah, ibarat kalau kalian belanja ke minimarket, apa bukti belanjanya? Struknya. Nah, itu primer, bukti primer ya bahwa kalian sudah transaksi jual beli di tempat tersebut. Yang kedua adalah data sekunder, yaitu informasi yang diperoleh dari buku teks, koran, majalah, ensiklopedia, tinjauan penelitian, dan lain-lain. Nah, ini kalau dalam penelitian sejarah adalah data sekunder ya, data tambahan, bukan data utama. Jadi kalau penelitian sejarah, apa data tambahannya? Data tambahannya bisa buku, koran, majalah, ensiklopedia, tinjauan penelitian, dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian kalian. Misalkan contoh ini. Data primer peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Data primer pertama, nah, misalkan ini. Teks tulisan tangan naskah proklamasi kemerdekaan RI. Nah, ini data primer tentang peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Teks tulis tangan yang teks proklamasi ya, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan dan lain sebagainya yang ditandatangan oleh Soekarno dan Hatta ya atas nama bangsa Indonesia. Lalu yang kedua, apalagi data primer tentang peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, ini adalah rumah yang digunakan untuk menyusun teks ini. Nah, ini adalah rumah Laksamana Tadashi Maeda. Di rumah inilah tokoh-tokoh proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia merumuskan teks proklamasi di rumah ini. Berarti ini adalah data primer tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang berikutnya adalah foto. Misalkan ini yang sudah kita tahu semua ya. Ini adalah foto dokumentasi pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, ini sebagai bukti bahwa Indonesia sudah merdeka. Ya. Ini adalah bukti kegiatan proklamasi kemerdekaan ketika Soekarno membacakan teks proklamasi di Jalan Pengangsaan Timur nomor 56 Jakarta tanggal 17 Agustus 1945 yang kemudian diperingati sebagai Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Ini adalah data primer ya. 1, 2, 3 adalah data primer tentang peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Bisa dipahami ya? Mudah-mudahan bisa dipahami sebagai data tentang data primer suatu peristiwa sejarah. Kalau data sekunder, sumber sejarah kalian bisa cari di perpustakaan. Karena data sekunder itu dalam penelitian sejarah bisa buku teks, bisa koran di zaman itu, bisa majalah dan lain-lain. Misalkan nanti tahun 2050 ada orang yang ingin meneliti sejarah perkembangan penyakit COVID-19 di tahun 2020. Berarti dia akan mencari koran cetakan tahun 2020 untuk memperkaya penelitian dia tentang sejarah perkembangan penyakit COVID-19 di tahun 2020 dengan membaca koran-koran yang terbit pada tahun 2020 sebagai tambahan ya, sebagai tambahan untuk mendukung penelitian sejarah dia.
Jadi kalau data sekunder sumber sejarah seperti buku, koran, majalah dan lain-lain semuanya bisa didapatkan di perpustakaan. Ya. Selanjutnya yang ketiga ya. Langkah ketiga dari penelitian sejarah adalah verifikasi. Apa itu verifikasi? Proses menguji keaslian data, cek dan recheck, melakukan perbandingan data dan memilih yang lebih mendekati pada kebenaran. Verifikasi terbagi menjadi dua, yaitu ini adalah mengkritisi sumber yang kita dapat ya, atau mengkritisi data, atau cek data. Nah, namanya verifikasi ya, cek data. Cek data penelitian. Yang verifikasi ini terbagi menjadi dua, yaitu ada menguji faktor eksternal data, faktor di luar data tersebut. Misalkan kita meneliti tentang sejarah kota Bandung, menelitinya dengan cara mencari tahunya melalui sebuah buku. Nah, kita cari tahu atau kita wawancara. Topik penelitian kita adalah sejarah kota Bandung. Nah, kita mencari narasumber yang bisa menjelaskan tentang sejarah kota Bandung. Kita cari tahu orangnya. Setelah itu baru dicari tahu identitas narasumber. Ini orang ini bisa nggak kalau jadi narasumber tentang sejarah kota Bandung? Ya, atau kita cari, atau sumber data kita misalkan benda. Nah, kita teliti sumber benda ini bisa nggak mendukung penelitian kita. Kayak misalkan kita nanya tentang obat penyakit COVID-19. Pasti nanyanya harus ke dokter, harus ke ahli obat-obatan ya tentang penyakit COVID-19 ini. Nggak mungkin kita ingin tahu tentang penyakit COVID-19 ini, tapi kita nanyanya ke musisi, ke vokalis band, ke pemain gitar suatu band, kan nggak nyambung. Nah, jadi dalam penelitian juga harus nyambung ya mencari narasumbernya. Nah, pertama adalah misalkan kalau kita punya narasumber, cari tahu identitas narasumber kita. Apakah dia kompeten enggak kalau jadi narasumber tentang penelitian kita. Yang kedua adalah mencari tahu keaslian data. Ibarat kita nemu uang di jalan, dicek uangnya asli apa palsu. Begitu juga dalam penelitian, dalam membuat penelitian, data yang kita dapatkan itu asli atau enggak. Jangan-jangan data yang kita dapat itu bisa jadi hoax, bisa jadi fitnah, bisa jadi data yang kita dapat itu adalah berita bohong. Kan sekarang mah banyak ya berita bohong, fitnah, berseliweran di mana-mana. Nah, dalam meneliti kita harus tahu dulu keaslian datanya kalau mau dipakai untuk penelitian. Dan yang terakhir adalah memastikan apakah data bisa digunakan atau tidak. Jadi misalkan kalau tadi ya kita meneliti tentang sejarah kota Bandung. Apakah perlu kalau kita meneliti sejarah kota Bandung kita dapat data juga tentang sejarah Pulau Kalimantan, sejarah kota Serang di Banten. Padahal penelitian kita itu tentang sejarah kota Bandung, tapi kita misalkan dapat datanya itu tentang sejarah kota-kota lain, kan nggak nyambung. Maka dari itu, kita juga harus mengecek apakah data yang kita dapatkan itu bisa digunakan atau tidak untuk penelitian kita. Ya, jadi yang pertama adalah menguji faktor eksternal data dalam verifikasi ini ya, verifikasi data. Menguji faktor eksternal data, menguji identitas narasumber yang akan kita mintai ilmunya atau keterangannya. Lalu dalam penelitian kita juga harus mencari tahu keaslian data. Jangan sampai kita dapat datanya itu hoax, berita palsu, dan yang berita abal-abal lainnya. Yang ketiga adalah dalam penelitian itu kita harus memastikan data yang kita peroleh itu bisa digunakan atau tidak.
Mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan bisa dimengerti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.